Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azhara dari Hubungan Internasional Angkatan 2019 dengan NIM 1910852027. Di sini saya akan mempresentasikan diseminasi hasil penelitian saya dengan judul Motivasi Amerika Serikat dalam Penempatan Terminal High Altitude Area Defense di Korea Selatan. Latar belakang, sejak berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat telah menjadi aktor dominan dalam sistem internasional. Perkembangan pesat di kawasan Asia Timur menyebabkan Amerika Serikat ingin memperkuat aliansinya dengan Korea Selatan. Hal itu diwujudkan melalui penawaran Future Missile Defense atau TMD pada tahun 1999. Tetapi hal itu ditolak oleh Korea Selatan. Perubahan pemerintahan progresif menjadi konservatif di Korea Selatan telah mengubah pandangan Korea Selatan terhadap pertahanan negaranya. Pada tahun 2014, Amerika Serikat menawarkan penempatan Terminal High Altitude Area Defense di Korea Selatan. Setelah melakukan rangkaian diskusi bilateral dan juga uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara hingga tahun 2016, pada tanggal 8 Juli 2016, Korea Selatan mengumumkan bahwa sepakat untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam penempatan THAAD di Korea Selatan. Rumusan masalah, keputusan Korea Selatan dalam penempatan THAAD menimbulkan pertentangan dari negara-negara di kawasan Asia Timur, khususnya Tiongkok. Pemboikatan produk, hal itu dilakukan dengan pemboikatan produk dari Korea Selatan oleh Tiongkok. Secara geografis, Amerika Serikat jauh dari kawasan Asia Timur. Pertanyaan penelitiannya adalah, apa motivasi Amerika Serikat dalam penempatan THAAD di Korea Selatan? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis motivasi Amerika Serikat dalam penempatan Terminal High Altitude Area Defense di Korea Selatan. Manfaat penelitian yang pertama akademis, diharapkan dapat menambah wawasan terkait motivasi Amerika Serikat dalam penempatan Terminal High Altitude Area Defense di Korea Selatan. Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah atau membuat kebijakan negara dalam menentukan kebijakan keamanan nasional. Studi pustaka di sini ada 5. Yang pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Sony Iriawan dengan judul Reformasi Aliansi Pertahanan Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Yang kedua, yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Young-Sik Daniel Bong dengan judul The US-South Korea Alliance, Local, Regional, and Global Dimension. Yang ketiga, yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Young-Suk Choi dengan judul Keeping the Americans in the Third Deployment on the Korean Peninsula in the Context of Sino-America Rivalry. Yang keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Ellen Kim and Victor Cha dengan judul Between a Rock and Hard Place, South Korea's Strategic Dilemmas with China and the United States. Yang kelima, ada book chapter yang ditulis oleh Scott Snyder dengan judul US Rebalancing Strategy and South Korea Middle Power Diplomacy. Kerangka konsep, di sini penulis menggunakan kerangka konsep yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt, yaitu Balance of Trade. Menurut Walt, ada 4 indikator untuk mengukur ancaman, yaitu agregat power. Agregat power atau kekuatan negara ditentukan berdasarkan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, seperti populasi, kemajuan industri, dan juga pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, geographic proximity. Kedekatan geografis dapat memengaruhi ancaman terhadap suatu negara. Jika suatu negara berdekatan, maka ancaman yang ditimbulkan akan lebih besar, baik secara langsung maupun kepada aliansi negaranya. Yang ketiga, offensive power. Kekuatan ofensif merupakan suatu kemampuan untuk mengancam kedaulatan negara lain yang diukur melalui kapabilitas militer. Yang keempat, aggressive intention. Negara yang cukup agresif dalam mengerahkan kekuatannya cenderung dapat memprovokasi negara lain. Metode penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Batasan masalah yaitu penempatan THAAD pada tahun 2016 oleh Amerika Serikat. Unit dan tingkat analisis, unit analisis Amerika Serikat dengan unit eksplanasi penempatan THAAD di Korea Selatan dan tingkat analisisnya negara. Teknik pengumpulan data, studi kepustakaan atau library research dengan teknik analisis data yaitu ada 3, kondensasi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.
Sistematika penulisan, bab 1 pendahuluan, bab 2 penempatan THAD di Korea Selatan, bab 3 kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Asia Timur, bab 4 motivasi Amerika Serikat dalam penempatan terminal high altitude area defense di Korea Selatan, bab 5 penutup. 2 awal penempatan THAD di Korea Selatan. Bab pertama, awal mula kerjasama pertahanan rudal antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Pada bulan Maret tahun 1985, Menteri Pertahanan AS, Caspar Weinberger, menawarkan Korea Selatan untuk bergabung dalam program SDI atau Strategic Defense Initiative. Program ini merupakan program pertama bagi Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam diskusi pertahanan dengan Amerika Serikat. Setelah melakukan berbagai diskusi tentang program SDI, pada tahun 1987, pemerintah Korea Selatan mengirimkan tim peneliti pertamanya ke Amerika Serikat untuk meneliti program SDI tersebut. Pada Januari 1988, Korea Selatan resmi memutuskan bergabung dalam program SDI untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi negaranya dengan tujuan pengembangan dalam bidang pertahanan. Di tengah krisis nuklir yang terjadi pada Korea Utara pada tahun 1993, Wakil Menteri Pertahanan AS, John Dutch, mengunjungi Seoul pada bulan September 1993. Hal itu dilakukan untuk menawarkan Korea Selatan bergabung dalam sistem TMD, tetapi hal tersebut ditolak oleh Korea Selatan. Bab kedua yaitu penempatan terminal high altitude area defense di Korea Selatan. Pada bulan Desember 2012, Center for Strategic and International Studies atau CSIS secara resmi mengusulkan kepada Menteri Pertahanan AS, yaitu Leon Panetta, dalam strategi Pivot to Asia di bawah kepemimpinan Barack Obama, AS harus memperkuat pertahanan misilnya dengan mengerahkan THAD di Korea Selatan. Hingga pada tahun 2014, akhirnya Amerika Serikat mengajukan kerjasama kepada Korea Selatan untuk menempatkan THAAD di Korea Selatan. Setelah uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada tahun 2016 dan juga rangkaian diskusi bilateral antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, pada 8 Juli 2016, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye resmi mengumumkan bahwa Korea Selatan akan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menempatkan THAD di Korea Selatan. Sistem THAD sendiri secara resmi ditempatkan di Korea Selatan pada tanggal 7 Maret 2017 setelah peluncuran 4 rudal oleh Korea Utara. THAD merupakan sebuah sistem pertahanan rudal yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan produksi senjata milik Amerika Serikat yang bernama Lockheed Martin. THAD juga termasuk dalam senjata tingkat menengah, ballistic missile defense, yang dapat mencakup di area pertahanan yang besar dan dapat melacak serta mendeteksi rudal musuh dengan jarak 870 hingga 3.000 km karena telah didukung oleh Army Navy Transportable Radar. Kerjasama penempatan THAD antara Amerika Serikat dan Korea Selatan ini menimbulkan berbagai pendapat bagi negara-negara di kawasan Asia Timur, khususnya Tiongkok. Tiongkok sangat menentang keras terhadap keputusan Korea Selatan dan menganggap bahwa kerjasama THAAD merupakan salah satu perpanjangan AS melalui sistem pertahanan rudal yang menargetkan Tiongkok dan Korea Utara. Radar sistem THAAD yang mencapai jarak hingga 3.000 km telah membuat Tiongkok khawatir bahwa AS akan memantau perkembangan militer Tiongkok melalui radar THAAD. Penempatan THAD di Korea Selatan sendiri merupakan salah satu hal penting bagi Amerika Serikat. THAD tidak hanya bertujuan untuk melindungi Korea Selatan dari serangan nuklir Korea Utara, tetapi THAAD juga dapat memperluas dan mempertahankan eksistensi Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Bab 3 yaitu kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Yang pertama, aliansi Amerika Serikat dan Jepang. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat telah menjadi negara yang mendukung Jepang dalam membentuk nilai-nilai demokrasi, identitas nasional, dan memengaruhi cara pandang Jepang dalam berpolitik karena Jepang dan sekutunya telah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kehadiran AS dalam mendukung Jepang telah menjadikan Jepang sebagai kunci aliansi AS, khususnya di kawasan Asia Timur. Setelah berakhirnya Perang Dunia, AS menyadari bahwa Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang mempunyai peluang menjadi negara dengan kekuatan besar. Jepang dipandang sebagai negara Asia yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi dan sangat menjunjung budaya dan hierarki. Selain mendukung Jepang dalam membentuk identitas nasional negaranya, Amerika Serikat juga mendorong Jepang untuk memulihkan ekonominya setelah Perang Dunia II dengan menyediakan pasar,
pasar ekspor bagi Jepang, khususnya saat runtuhnya Kekaisaran Tiongkok. Tidak dapat diabaikan bahwa peran Amerika Serikat dalam mendukung Jepang untuk kembali memulihkan negaranya pasca kekalahan Jepang saat Perang Dunia II sangatlah kuat. Kebijakan yang diberlakukan AS mulai dari mengembalikan stabilitas politik dan rekonstruksi ekonomi telah memberikan manfaat bagi Jepang. Yang kedua, aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu mitra strategis AS di kawasan Asia Timur. Amerika Serikat dan Korea Selatan telah menjalin hubungan sejak berakhirnya Perang Korea pada tahun 1953. Amerika Serikat juga berkomitmen kepada Korea Selatan untuk mempertahankan negaranya dari tindakan provokatif Korea Utara. Selain mitra dalam bidang militer, Korea Selatan juga merupakan mitra strategis AS dalam bidang ekonomi yang paling penting di kawasan Asia Timur. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang pesat pada tahun 1960-an telah menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu negara industri terbesar di dunia. AS juga menjadi salah satu pasar ekspor bagi Korea Selatan dalam memasarkan barang dan jasa hingga mampu menjadi mitra dagang terbesar kedua bagi Korea Selatan. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang pesat mewujudkan transisi politik Korea Selatan yang pada awalnya bersifat kediktatoran menjadi demokrasi. Hal ini tentu telah memberikan manfaat bagi Amerika Serikat untuk mengembangkan ideologi liberalis dan mengubah struktur politik Korea Selatan sesuai dengan ideologi AS. Bagi AS sendiri, mengembangkan ideologi liberalis di Korea Selatan sangat penting untuk membentuk rezim yang stabil dan berkembang, agar Korea Selatan tetap bergantung pada Amerika Serikat. Aliansi antara AS dan Korea Selatan merupakan aliansi yang menjanjikan dengan tujuan awal untuk mencegah tindakan provokatif Korea Utara. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Asia Timur pada masa pemerintahan George Walker Bush. Pasca peristiwa serangan 9/11 yang terjadi pada tahun 2001, membuat kebijakan AS di bawah administrasi Bush lebih berfokus pada tindakan terorisme, khususnya di kawasan Timur Tengah. Walaupun pada masa pemerintahan Bush, AS terikat di kawasan Timur Tengah dengan Afghanistan dan Irak, Bush juga turut meningkatkan hubungan dengan para negara aliansinya di kawasan Asia Timur. Aliansi militer AS dengan Jepang dan Korea Selatan telah menjadikan AS sebagai salah satu aktor yang turut berperan dalam stabilitas kawasan Asia Timur. AS berupaya untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam bidang militer di kawasan Asia Timur agar stabilitas kawasan tetap terjaga. Yang kedua, pada masa pemerintahan Barack Obama. Pada masa pemerintahan Barack Obama, AS sangat fokus dalam memproyeksikan kekuatannya di kawasan Asia Pasifik dan telah mengambil langkah yang berani dalam menanggapi kebangkitan Tiongkok sejak tahun 2011. Selama masa pemerintahan Obama, AS melakukan inisiatif strategis untuk memperkuat kehadirannya di kawasan Asia Timur yang dinamakan Pivot to Asia. Pivot to Asia merupakan kebijakan luar negeri AS pada masa pemerintahan Barack Obama dengan tujuan menyeimbangkan kembali kepentingan AS di kawasan Asia Timur dan mencegah kebangkitan Tiongkok yang terus berkembang. AS menyadari bahwa Tiongkok merupakan ancaman yang kuat dalam berbagai bidang. Kebijakan ini diawali dengan kerjasama strategis yang ditingkatkan dengan berbagai negara aliansi AS di kawasan Asia Timur. Kehadiran AS khususnya pada masa pemerintahan Barack Obama telah mengambil peran yang begitu besar dalam bidang keamanan dan stabilitas politik di kawasan Asia Timur. Obama berhasil dan berperan aktif dalam mempromosikan kerjasama pertahanan dengan negara-negara aliansinya. Termasuk pada tahun 2014, AS mempromosikan penempatan sistem THAAD kepada Korea Selatan karena uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Berdasarkan kebijakan yang telah diterapkan pada masa pemerintahan Obama, penulis melihat bahwa Obama sangat berupaya dalam membangkitkan kembali eksistensi AS di kawasan Asia Timur, karena sebelumnya pada masa pemerintahan George Walker Bush, AS sangat berfokus pada tindakan terorisme di kawasan Timur Tengah. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Donald Trump. Dalam upaya mempertahankan eksistensi AS di kawasan Asia Timur dan mempererat aliansinya, Trump berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan Perdana Menteri Jepang, yaitu Shinzo Abe. Pada tahun pertama Trump menjabat, upaya yang dilakukannya untuk mempertahankan eksistensi AS di kawasan Asia Timur telah menimbulkan perdamaian, dimulai dari menjalin hubungan baik dengan Jepang dan juga bekerja sama dengan Tiongkok dalam permasalahan nuklir Korea Utara.
Upaya tersebut tidak terlepas dari arahan para Menteri Pertahanan Amerika Serikat, James Mattis, penasehat keamanan nasional Presiden Herbert Master, dan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson. Tetapi upaya yang dilakukan oleh Trump dalam menciptakan perdagangan di kawasan Asia Timur tidak berlangsung lama. Pada akhir tahun 2017, Trump mulai mengubah arah kebijakan luar negeri AS karena Tillerson mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri dan pada Maret 2018 dan dilanjutkan oleh Menteri Pertahanan Mattis pada bulan Desember 2018. Selain itu, Trump juga meningkatkan pengaruhnya dan memperkuat popularitasnya terhadap para anggota Kongres dari Partai Republik. Hal tersebut memungkinkan Trump untuk memutuskan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang lebih berani dan menantang dari para presiden-presiden sebelumnya. Salah satu kebijakannya yang paling mencolok adalah di kawasan Asia Timur terhadap Tiongkok. Pada bulan Desember 2017, dalam dokumen National Strategy United States, menyatakan bahwa Tiongkok serta Rusia merupakan kekuatan revisionis yang mengancam Amerika Serikat. Selain itu, dalam National Security Strategy United States pada tahun 2018, Trump menyatakan bahwa Tiongkok sebagai pesaing strategis dalam mencari hegemoni regional di Indo-Pasifik termasuk di kawasan Asia Timur. Dapat disimpulkan bahwa beberapa kebijakan pada masa pemerintahan Trump di kawasan Asia Timur telah memberikan dampak negatif terhadap tatanan regional Asia Timur. Hal tersebut terlihat jelas dari meningkatnya persaingan AS dan Tiongkok melalui peristiwa perang dagang dan juga melalui dokumen National Security Strategy United States yang menyebutkan bahwa Tiongkok merupakan tantangan bagi Amerika Serikat. Bab 4, motivasi Amerika Serikat dalam penempatan THAAD di Korea Selatan. Yang pertama, aggregate power. Aggregate power merupakan indikator utama yang diukur dari kekuatan ekonomi, militer, dan juga populasi suatu negara. Sejak kebangkitan Tiongkok dan reformasinya dalam bidang ekonomi pada masa pemerintahan Deng Xiaoping, Tiongkok terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Pertumbuhan GDP Tiongkok dengan rata-rata tahunan sebesar 9,9 dan juga menduduki peringkat kedua sebagai ekonomi terkuat di dunia. Selain ekonomi, populasi juga berpengaruh. Menurut riset dari World Population per tahun 2023, Tiongkok menduduki peringkat kedua dengan populasi terbanyak di dunia dengan total sebanyak 1,4 miliar. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Tiongkok mempunyai potensi yang kuat untuk memenangkan konflik ataupun perang yang dapat mendukung kepentingan negaranya. Motivasi Amerika Serikat dalam penempatan THAAD di Korea Selatan dilihat dari faktor agregat power adalah karena pertumbuhan ekonomi dan juga banyaknya populasi yang dimiliki oleh Tiongkok. Sebagai negara great power sejak berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat turut merangkul aliansinya, yaitu Korea Selatan, untuk bekerja sama dalam penempatan dan juga peningkatan sistem THAAD untuk mengurangi ancaman Tiongkok yang diukur melalui agregat power. Yang kedua, geographic proximity. Geographic proximity merujuk pada kedekatan geografis suatu negara. Semakin dekat jarak geografis suatu negara, maka ancaman yang ditimbulkan akan semakin besar. Ancaman tersebut dapat dirasakan oleh negara yang terancam dan juga dapat dirasakan oleh aliansinya. Luas geografis Tiongkok juga berpotensi untuk menyebarkan pengaruhnya terhadap negara-negara aliansi AS di kawasan Asia Timur. Selain itu, walaupun letak geografis antara Amerika Serikat dan Tiongkok memang jauh, tetapi jarak antara Tiongkok dengan negara-negara aliansi Amerika Serikat sangat dekat, yaitu Korea Selatan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Tiongkok menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dengan memengaruhi negara aliansinya. Sebagai negara great power dalam sistem internasional, Amerika Serikat mempunyai pangkalan militer yang tersebar di berbagai negara, termasuk Korea Selatan. Camp Humphreys termasuk dalam satu pangkalan militer AS yang terbesar di dunia, serta pangkalan yang turut membendung USFK atau United States Force Korea di Korea Selatan. Hingga tahun 2022, AS dan Korea Selatan berupaya untuk terus memaksimalkan kerjasama mereka dalam bidang pertahanan melalui peningkatan sistem THAAD di Korea Selatan. Offensive power atau kekuatan ofensif mengacu pada kekuatan dan kapabilitas militer yang dimiliki oleh suatu negara. Negara yang cenderung kuat mempunyai potensi untuk dapat memprovokasi negara lain. Pada 4 dekade terakhir, Tiongkok telah menjadi salah satu negara yang unggul dalam bidang ekonomi
dan juga melakukan modernisasi militer. Tiongkok memahami bahwa untuk bertahan dalam sistem internasional, ia mencoba mengikuti kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang ditunjukkan melalui kekuatan militer negaranya. Tiongkok telah menunjukkan kekuatan militer negaranya dalam beberapa terakhir melalui beberapa parade militer yang diadakannya. Yang keempat, aggressive intention. Aggressive intention sendiri mengacu pada tindakan suatu negara yang terkesan agresif atau ekspansionis. Kebangkitan Tiongkok sendiri telah menjadi salah satu isu penting dalam politik global karena dampaknya cukup kuat dalam sistem internasional. Peningkatan militer, politik, dan ekonomi Tiongkok yang terus berkembang kemungkinan dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan internasional dan berpotensi menjadi rival bagi AS dalam sistem internasional. Hal itu dinyatakan melalui dokumen National Security Strategy United States pada tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Tiongkok merupakan tantangan bagi AS. Persaingan ekonomi dan militer antara Tiongkok dan AS telah mengancam keamanan dan juga kemakmuran AS untuk mencapai kepentingan nasionalnya. AS akan merespon perkembangan Tiongkok dalam bidang politik, ekonomi, dan juga kompetisi militer. Menurut peneliti, melalui penempatan TAAD di Korea Selatan, AS telah menunjukkan responnya terhadap kebangkitan Tiongkok. Penempatan tersebut juga ditentang oleh Tiongkok karena Tiongkok khawatir radar TAD tersebut akan memantau modernisasi militer Tiongkok. Kesimpulan, Amerika Serikat telah menjadi aktor dan pusat tatanan internasional sejak berakhirnya Perang Dingin. Sebagai negara great power, sangat penting bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan eksistensinya dan menghindari ancaman dari negara yang dapat mengganggu peran Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Melalui penempatan THAAD di Korea Selatan, merupakan salah satu bentuk Amerika Serikat dalam mempertahankan eksistensinya di kawasan Asia Timur. Sekian hasil presentasi diseminasi hasil penelitian saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.